Halo teman-teman. Kembali lagi di channelku di Odet. Nah, jadi kamu jelasin deh, kenapa 5 hari ini kamu nggak bikin video, nggak upload? Ya bukan 5 hari sih, ya mungkin seminggu lebih kali ya. Iya kayaknya. Kayaknya dari 29 April deh ya. Enggak juga sih, kayak lebih gitu. Terakhir bikin video tanggal berapa? Tanggal berapa ya lupa. Karena aku sering ngerasain kontraksi palsu, jadi kayaknya kalau misalnya bikin video kayak nggak fokus gitu guys. Kayak udah ngerasain mulus mulu, jadi mau bikin video juga bingung. Konten udah dapet tapi fisiknya nggak mendukung kan gitu. Jadi ya makanya jarang bikin video, sampai sekarang baru bikin video lagi. Bobo dedenya. Bobo guys, dia bobo mulu kalau malam baru bangun. Nenek tidur lagi. Sayang, halo anti uncle. Udah tutup topinya. Jadi gimana? Coba tolong jelasin dong. Ya, semua orang sih pengen lahirnya secara normal ya teman-teman. Mungkin kita bisa berencana, tapi kan Allah yang menentukan. Ya aku udah berusaha semaksimal mungkin mempertahankan biar enggak sesar gitu. Sampai ketubanku udah rembes 2 hari, terus aku kekurangan ketuban. Ya pas USG gimana ya dokter ngejelasinnya, kayak kita tuh Nih, ke bawah. pertama yang kamu rasain tuh sebelum proses sesar itu gimana? Apa ada kendala atau ada apa gitu? Iya ada sih ya, semua orang pasti punya kendala kalau kita misalnya udah disuruh sesar sama dokternya atau diinduksi. Itu usia kehamilanku udah 38 minggu 4 hari. Terus aku udah ngerasain sering-sering kontraksi tapi gak ada pembukaan, dan setelah itu besoknya lagi ketubanku udah rembes ya bang ya. Ketuban udah rembes, jadi kita nunggu sampai 2 hari 24 jam 2 kali. Terus ya ketubanku udah kurang. Kalau misalnya diprediksi dokter kan kita harus nungguin 3 hari. Kalau misalnya kita nungguin 3 hari ketubannya kurang, kita pasti nggak akan bisa ngelahirin dia normal juga karena kekurangan ketuban. Jadi sama dokter kita diponis suruh sesar guys. Ya mau nggak mau ya, demi si buah hati ya aku jalanin sih. Ya sebenarnya kalau misalnya dibilang enak normal apa sesar sih, banyak sih yang bertanya sama aku. Ya aku sih pengennya ya normal ya, nggak mau sesar karena sesar tuh pemulihannya cukup lama. Sama sih yang namanya orang ngelahirin sama-sama sakit, cuman lebih enak normal. Tapi pas sampai di rumah sakit tuh ada rasa-rasa gimana gitu sama si dedenya atau gimana gitu? Ya ada sih rasa-rasa kayak semacam aku takut, gimana ya, gimana sih, dulu aku pernah keguguran bang ya waktu kita disuntik. Iya. Itu ya yang aku disuntiknya sampai berapa kali tapi darahnya nggak keluar. Ya itu yang bikin aku trauma, karena semua orang bilang kalau sesar itu suntiknya sakit lah bla 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 ini dan semacamnya. Ya udah aku jalanin, aku kuatin demi buah hati aku, demi anak aku, demi suami, demi orang tua. Ya karena di situ aku ditemenin suami sama orang tua, karena mama mertuaku jauh guys, nggak bisa mudik ke sini. Jadi dia cukup lewat telepon aja, dan insya Allah habis lebaran dia nengokin Dedi ya. Tuh Dedi udah launching Tapi sekarang. berarti ini dari tanggal berapa lahirnya? Tanggal 29 April ya. 29 April. Berarti jalan kesininya udah hampir Ya 9 hari. 9 hari, 10 harian lah ya. Iya segitu. Dan aku juga mau bikin video bingung guys, karena aku udah ngerasain mulus-mulus terus dari sebelum itu. Jadi kita bikin video juga bingung, masa akunya dengan ekspresi yang gak enak gitu karena aku nahan
mules-mules nahan kontraksi gitu, apalagi kan kalau Nggak misalnya sempet gitu ya kita bikin video ya. iyalah, apalagi kan udah masuk usia 36 minggu aku udah ngerasain kontraksi palsu terus, jadi mau bikin video juga bingung. Aku sibuk senam, sibuk jalan kan, terus juga sibuk ngerasain kontraksi sakitnya kayak apa. Tapi alhamdulillah masya Allah pas keluar si dede, senangnya pokoknya nggak ada bandingannya gitu ya, seneng banget. Apalagi pas di sesar aku udah mikirnya kemana-mana loh guys. Bayangin di ruang operasi aku nggak ditemenin siapa-siapa karena nggak dibolehin sama dokter kan, gara-gara covid. Jadi suami juga nggak sempat bikin video karena dia tuh bener-bener panik banget. Panik gara-gara kita disuruh sesar mendadak gitu ya, karena bidan sama dokter juga udah nyaranin 50% aku nggak akan bisa normal, soalnya ketuban aku udah pecah duluan, jadi bingung. Jadi pas awal rembesnya ketuban itu nggak ada pembukaan ya? Belum ada pembukaan, jadi kita nungguin 2 kali 24 jam biar ada pembukaan. Tapi pas setelah itu masih belum ada pembukaannya. Belum ada. Belum. Jadi gini, yang kamu rasain setelah sesar sehari 2 hari itu gimana rasanya dah? Kita juga kan saling berbagi biar nanti tahu sih gitu ya penontonnya. enak banget, pokoknya nikmatin aja. Yang namanya orang melahirkan pasti sama-sama Nggak ada yang nggak sakit ya. mau normal mau sesar sama aja, kita ngerasain sakit, kita memperjuangkan anak kita, memperjuangkan diri kita, dan alhamdulillah aku sampai sekarang kuat. Padahal masih, aduh, bayangin aja perut kita dibelah gitu ya, terus dijahit lagi, ditutup lagi, direpetin lagi, pasti sakit kan ya. Apalagi kalau misalnya kemarin pas masih di rumah sakit obat biusnya hilang, jadi suami mau bikin video bingung karena aku tuh ngerasa aku tuh sampai nangis gitu, dia nggak tega ngeliat aku karena pas obat bius habis aku nggak bisa duduk sama sekali, mau gerak juga pokoknya aku nggak bisa membayangkannya lagi. Tapi alhamdulillah sekarang udah agak mendingan sih, udah ya agak kuat gitu, tapi belum stabil banget ya. Ya belum bisa ngurusin suami 100% juga. Jadi gini kan banyak tuh yang bilang sesar itu kan kalau minum obat pil Cina itu kan nggak bisa apa menyusui ya. Bisa menyusui. Coba kamu jelaskan gimana kamu bisa nyusuinya, harus makan apa, harus gimana gitu coba. Ya awalnya sih emang air susu aku nggak keluar asinya ya, cuman pas 2 hari pas pulang ke rumah ya, kita usahain, kita pumping terus gitu asi kita ya, asi aku bukan asi kita, asi aku gitu, tetap keluar sih asinya. Banyak yang bilang jangan pakai obat Cina gitu, soalnya asinya kan banyak nggak yang keluar. bilang Iya, bisa menyebabkan kekeringan di ASI gitu. Banyak yang bilang begitu, tapi aku disarankan sama mama aku udah pumping aja terus, sama suami juga kan. Kita berusaha mah kita nggak pernah berhenti sih ya, agar kita bisa jadi yang terbaik buat anak aku gitu, biar bisa mengasihi ya, walaupun kita nggak bisa ngelahirin dia normal, seenggaknya kan kita bisa menyusuinya gitu. Tapi alhamdulillah sih aku keluar malah banyak sampai rembes terus tiap harinya, sampai bengkak terus, sampai aku tuh ngerasain meriang gara-gara nggak dinenenin. Soalnya dia tidur terus guys, tuh nggak mau bangun-bangun, mau malam siang sore ya nggak pernah tidur, tapi kalau pagi dia tidur bangun. Jadi yang kamu rasain sebelum sesar tuh gara-gara penyebab ini ya, ketuban rembes sama kurangnya air ketuban di dalam perut ya gitu pertamanya. Kenapa kita nggak buat video, karena kita juga bingung nih, saya juga ngurusin ini jadi belum sempat bikin video. Nah ini kali ini kita baru sempat bikin video ya. Iya, karena akunya udah mulai terlalu sakit stabil lah ya gitu kondisinya. Ya pemulihannya sih masih agak lama ya, masih bisa sampai 2 minggu atau 3 minggu lagi. Cuman aku sekarang ya kuat-kuatin aja. Nah jadi gini nih guys, nih anaknya Tuh, halo.
dulu anti uncle. Nah, jadi gitu aja yang bisa kita ceritain ya. Iya, pengalaman Soal aku. pengalaman sesar. Dah. Mm-mm. Ada yang mau disampaikan lagi? Ya pokoknya udah kodratnya perempuan ya ngelahirin anak, apalagi kita udah menikah gitu, udah berumah tangga ya, terus berjuang aja gitu intinya mah. Jangan takut gimana awalnya sih aku juga takut, tapi pas dia nangis kayaknya wow, masya Allah banget gitu, indahnya suaranya gitu, bikin terharu, bikin nangis, pokoknya bikin kuat semuanya. Apalagi pas udah ngelihatnya, aduh senengnya, Hilang rasa capeknya, hilang rasa sakitnya ya. sakitnya, tapi tetap aja pas obat pisnya bisa ngerasain sakit. Ya udah oke, jadi gitu aja ya cerita singkat kita gimana perjalanan istri saya melahirkan dengan cara sesar. Nah gitu aja. Jadi jangan lupa di apa? Like, Di apa comment, lagi? subscribe. Dadah. Dadah.